Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kali ini saya berada di perumahan Pesona Kayangan di Depok. Kalau kita ingat Polri yang baru berulang tahun 1 Juli yang lalu, pasti ada sosok yang fenomenal yang tidak bisa dilepaskan dari institusi Polri, yaitu Jenderal Polisi Purnawirawan Sugeng Imam Santoso. Nah, kali ini saya mau ngobrol dengan putra Pak Sugeng. Beliau bernama Pak Aditya Sugeng. Lalu kemudian juga akan saya ditemani oleh Mas Rama. Lengkapnya adalah Mas Krisnadi Ramajaya. Dia adalah cucu dari Pak Sugeng. Jadi Tribuners, kali ini kita akan ngobrol panjang pengalaman dua beliau ini dengan Pak Sugeng, sosok fenomenal, sosok legenda di Polri. Assalamualaikum Pak Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rama, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Adit, ke Pak Adit dulu nih saya nih. Pak Adit sebagai putra laki-laki satu-satunya dari Pak Sugeng, bisa jadikan cerita nggak Pak Adit mengenai sosok dari Bapak almarhum yang terakhir beliau menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, ya, sosok legendaris yang selama ini dikenal betul di polisi sebagai sosok yang lurus. Silakan Pak Adit. Oke, terima kasih Mas. Jadi saya sebagai putra almarhum, Ya. kebetulan satu-satunya laki-laki dan yang selalu mendampingi beliau dari saat menjabat. Waktu itu saya masih di SMA sampai beliau tidak ada. Jadi sangat dalam bagi saya sendiri apa-apa yang beliau pernah contohkan kepada kami keluarga. Beliau orangnya sangat humoris. Justru humoris Pak Adit. Humoris sekali. Tapi jangan sekali-sekali kita humor dalam dia berseragam. Gak laku Pak. Di situ keluar sikap beliau yang sebagai abdi negara yang membedakan antara hubungan keluarga dan kedinasan. Jadi di sini banyak hal yang bisa saya ambil dari beliau. Itu satu, kedisiplinan beliau yang luar biasa yang beliau turunkan kepada kita keluarga, terutama masalah satu, kejujuran. Kejujuran adalah di atas segalanya. Yang kedua adalah disiplin. Yang sebagai contoh aja yang paling simpel, disiplin waktu. Waktu ya. Itu yang beliau juga sampaikan kepada saya, bahwa kalau kita bisa tepat waktu, itu pekerjaan apapun yang kita akan lakukan itu akan selesai. Tapi kalau kita tidak bisa tepat waktu, jangan harap pekerjaan kita itu bisa lancar dan berhasil. Prinsip itu ya, Prinsip beliau itu. yang beliau pegang teguh ya. Itu luar biasa. Dan satu hal lagi yang beliau sampaikan kepada saya, apapun nanti Kalau kemudian ada tongkat komando, jabatan ada dan pekerjaanmu, tapi Anda punya anak buah. Itu seperti Anda memegang sebilah pedang ya. dengan dua mata yang tajamnya sama. Artinya apa? Kalau kita bisa mengendalikan pedang itu, banyak yang bisa kita selamatkan atau kita tolong. Tetapi kalau kita salah mengendalikan pedang itu, leher kita sendiri pun akan putus oleh pedang itu. Jadi di sini apapun jabatan yang Anda emban nanti, itu harap berhati-hati. Karena itu bisa menjadi pukulan balik kepada kita sendiri. Itu yang beliau sampaikan kepada kita, terutama saya sebagai kebetulan anak laki satu-satunya, dan banyak hal lagi yang sangat mendalam ya. Mendalam sekali beliau sampaikan. Misalnya saya tanya sama beliau waktu beliau sudah mulai berah itu, saya bilang, Pak, kalau
papa tanda tangan itu kok cuma Hugeng saja. Sementara nama almarhum itu 3 suku kata. Ya. Hugeng, Iman Pak. Iman. Jadi kebanyakan orang salah menyebut Imam, tapi sebetulnya Iman Santoso. Beliau menjawab waktu itu juga ada nama juga, nama Mas Isil. Dia bilang, saya akan buktikan dulu bahwa iman saya itu betul-betul sentosa sampai saya mati, baru saya pantas pakai nama lengkap saya. Nah itu setiap saya ceritain itu saya rintik lah. Ya, saya rintik. Jadi beliau akan membuktikan dulu kepada kita semua bahwa iman beliau itu imannya sentosa, baru pantas menyandang nama lengkap. Jadi Pak Adit, jadi Pak Adit ini kan putra beliau laki-laki satu-satunya. Ada nggak cerita yang terkait dengan posisi Pak Adit sebagai putra beliau satu-satunya yang sampai sekarang Pak Adit tidak bisa lupakan? Wah, ada yang paling dalam ya saat saya ingin mendaftar di AKABRI dulu Pak. Karena cita-cita saya waktu itu ingin menjadi fighter pilot, penerbang tempur Pak. Yeah. Jadi saya waktu selesai SMA mendaftar itu saya daftar di Angkatan Udara di Kodam 5 di Tanah Abang. Saya tidak ada pilihan lain, ITB, UI tidak ada, karena ingin saya cita-cita itu. Jadi saya mendaftar semua sendiri, tes apapun semua saya lakukan sendiri tanpa memberitahu beliau. Tapi pada saat terakhir, pada pengecekan data CV kurikulum kita, itu ditemukan bahwa saya anak laki satu-satunya. Pada saat itu, anak laki pertama atau anak laki satu-satunya dalam keluarga harus membawa izin tertulis orang tua. Tidak ada jalan lain buat saya, Mas. Terpaksa saya ngadep beliau karena semua tes saya sudah lakukan. Jadi saya berangkat menghadap beliau itu di Mabes Polri, kantor ya? Iya, di kantor. Karena waktunya sudah mepet. Saya tanpa janji sebelumnya, tapi saya ketemu sama Spring. Akhirnya diberi waktu kira-kira setengah 4 sore. Setelah tamu semua selesai. Setelah itu saya langsung diarahkan ke kamar kerja beliau. Ya saya menemukan sosok yang saya kenal, ayah saya di situ. Jadi saya seperti biasa, saya bilang, Pak, saya bilang gitu. Tapi pada saat itu saya menemukan satu sosok orang yang saya tidak kenal. Beliau dengan tanpa ekspresi, tanpa hadir atau apa, beliau cuma lihat ada perlu apa. Saya juga agak shock waktu itu, tapi saya langsung sampaikan bahwa saya perlu izin orang tua. Dia cuma tanya untuk apa. Saya sampaikan, ya. Tanpa ngomong panjang, beliau bilang nanti aja. Beliau terus bekerja. Daripada nunggu lama-lama, saya disuruh duduk aja enggak Pak. Jadi saya langsung permisi, saya pulang. Sampai di rumah, nggak lama beliau pulang dari kantor. Itu saya ketemu ayah saya yang asli. Ya, Dit, udah makan kamu? Rokok masih ada, bla 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 bla. Tanpa menyebutkan pertemuan kita tadi di kantor. Nah di situ saya lihat bahwa beliau memisahkan antara urusan kantor dengan urusan rumah. Sudah, beliau selama itu tidak membicarakan sama sekali sampai 2, 3, 4 hari. Hari kelima, ajudan Bapak, Pak Kadar bilang sama saya, Mas Idit, ditibari Bapak ke kantor. Jadi saya diarahkan lagi ke kantor. Balik lagi ke kantor. Tapi saya sudah siap dengan sikap beliau. Jadi saya tidak bilang apa-apa, saya cuma berdiri. Beliau minta saya duduk, dan beliau cuma menyampaikan, sudah mantap, kamu masuk AKABRI. Saya sampaikan sudah. Satu hal saya minta, tidak masuk polisi. Saya bilang bukan pilihan saya. Jadi mau masuk mana? Saya bilang Angkatan Udara.
oke, silahkan sekarang kesana ke tempat kamu daftar. Saya bilang saya perlu bahas izin orang tua. Sudah, kamu kesana aja. Saya pikir beliau Kapolri Pak, mungkin radiograf kesana bisa. Tapi ternyata begitu saya langsung ke tempat pendaftaran, situ udah 2 hari yang lalu sudah tutup. Jadi beliau memang menunggu sampai tutup baru saya dipanggil. Dan beliau dengan mudah bisa mengontrol itu semua. Begitu kecewanya saya dan marahnya saya kembali ke rumah. Beliau melukis. Ini yang saya juga merasa saya berdosa besar sama beliau. Alat-alat kesayangan beliau kuas, itu saya dulu untuk melukis itu ya. Saya nggak berani protes sama beliau, saya protes sama kuasnya. Akhirnya beliau kembali dari kantor, mungkin ibu lapor sama beliau, itu marah-marah kenapa bla bla bla. Akhirnya pembantu minta saya untuk ketemu bapak dan tiba di bapak. Saya bilang enggak, saya ngunci kamar. Akhirnya beliau datang sendiri ke kamar saya. Dia ketok, ayo kita ngobrol sebentar. Wah, saya nggak enak ya Pak, Bapak datang sendiri ke kantor. Akhirnya saya keluar di ruang makan itu. Saya nggak mau lihat mukanya karena belum marah sekali saya. Saya lihat ke atas muka saya. Dia cuma bilang, "Dit, saya tahu kamu marah, kamu kesel dan kamu kecewa. Saya tahu, tapi tolong dengarkan dulu apa yang saya akan sampaikan. Sesudah selesai saya bicara baru kamu boleh komentar." Saya diam aja. Dia bilang satu, "Mbok sudah, biar ini semua saya yang merasakan." Ya, dia sampai bilang juga from the deepest of my heart. Jadi dari dalam hatiku yang paling dalam, "Mbok sudah, cukup." Itu yang pertama. Yang kedua, dan dia juga sempat agak emosi, pukul meja, dan dia bilang, "Kamu mesti ingat bahwa sekarang ini saya sedang menjaga. Surat apapun yang saya keluarkan, entah itu izin orang tua, saya tidak peduli, tapi mungkin dengan surat seperti itu, kamu akan dapat kemudahan di akademi militer. Tidak ada sekitar titik." Ya sudah titik, mau bilang apa lagi Pak? Terakhirnya kan nggak salah Pak. Akhirnya beliau bilang, "Oke, sudah itu silakan kalau kamu mau komentar." Tapi saya nggak bisa komentar apa-apa lagi. Dia cuma bilang, "Kamu ngerti maksud saya?" Saya bilang, "Iya." Udah selesai, terus dia jabil saya. "Tapi kenapa kamu gunting was-was saya?" Jadi itulah Pak ya. Jadi dari satu sikap yang begitu disiplin, yang tidak bisa kita goyahkan karena beliau tidak mengenal warna abu-abu. Yang beliau kenal hanya adalah hitam dan putih. Atau putih. Jadi integritas itu yang dipegang ya. Jadi saya sampaikan dia, saya mengerti, tidak ada komentar apa-apa. Selesai saja setelah penjelasan itu selesai dan beliau kembali lagi seperti biasa. Ya itu hal-hal yang pernah saya alami dan saya tidak akan bisa lupa karena saya juga merasa berdosa mengundurin kuasa semua. Iya Pak Dit, jadi beliau ini selain polisi juga seorang seniman. Beliau ini melukis tadi Pak disebutkan, juga berkesenian dalam hal tarik suara. Mungkin Mas Rama bisa memberi penjelasan atau mengenang kembali bagaimana Eyang dulu ketika beliau menjadi pelukis, lukisannya di galeri ini banyak sekali. Ya, Mas Rama apa yang bisa diceritakan dari hobi Eyang melukis dan berkesenian? Almarhum itu orang pertama yang memberikan saya wawasan tentang seni. Saya juga gambar Pak. Oh iya sama ya, berarti mitis ya Pak ya. Tapi saya gambarnya itu pakai pensil. Beliau yang pertama kali memberikan pensil HB sampai H. Beliau bahkan pertama kali saya memotret, kebetulan saya hobi motret tinggi, saya hobi motret.
karena menurut saya dapat pelajaran dari beliau itu, Ram, nek mau melukis yang tepat itu motret. Karena motret itu dengan cahaya. Nah itu saya pertama kali saya pakai kameranya itu kameranya Eyang Putri. Sosok yang saya foto pertama kali adalah Eyang Putri. Pertama kali. Pak Ugeng ya. Pak Ugeng. Saya manggilnya Eyang Putri. Itu kalau diisi film kalau sekarang kan 36 kalau nggak salah ya, satu roll itu ya. Kalau zaman itu yang saya pakai itu 36 dikali 2 72 ya. Jadi 72 tuh wah banyak banget tuh Pak. Disitulah saya pertama kali mengenal yang namanya foto itu dari yang sampai akhirnya mulailah saya itu motret terus di saat SMP itu saya mulai tuh gambar kuda, gambar anggrek, terus gambar graffiti, yaitu pertama kali di situ untuk apa namanya ya nyenengin teman-teman lah, intinya seperti itu. Itu yang hal yang kalau dari bidang seni yang saya dapat dari yang saya. Di samping itu juga saya dulu sering sekali masuk ke ruangan beliau itu beliau punya ruangan tapi yang isinya kaset-kaset tuh. Jadi ketika melukis dia pun memilih ruang tersendiri gitu. Ya, kebetulan ruangan lukisnya beliau itu ada di paling belakang. Ya. Tapi ada satu ruangan lagi yang untuk beliau itu dengerin radio, terus mendengarkan koleksi-koleksi kaset-kasetnya. Nah itu disitulah saya pertama kali juga senang sama yang namanya irama itu ya. Saya di situ. Saya pertama kali. Kalau melihat ini lukisan beliau ini sebagian besar gayanya adalah melukis portrait. Melukis orang, naturalis. Apakah beliau juga melukis di luar naturalis, di luar portrait, Mas Ram? Kalau saya lihat dari dokumentasi almarhum, beliau itu dulu melukis banyak sekali melukis tokoh-tokoh panggung, tokoh kalangan. Jadi memang awalnya portrait. Dan akhirnya beliau nyebrang ke bunga. Bunga ya? Ya, bunga. Karena kan ada kalau nggak salah ada ceritanya sendiri tuh ya Pak ya. Kenapa beliau tidak lagi melukis orang? Itu karena menurut beliau orang suka bohong. Jadi beliau masuk ke ranahnya anggrek atau bunga. Karena kalau bunga ya merah ya merah. Nggak mungkin dia besok berubah lagi. Mungkin itu udah strukturnya seperti itu. Gitu. Jadi seperti itu Pak. Juga melukis pemandangan dia. Iya. Terus pemandangan. Pak Adit bisa cerita Pak, kenapa keluarga membentuk atau membuat semacam galeri dan menyimpan barang-barang hasil karya dan barang-barang peninggalan Pak? Awalnya begitu banyak lukisan atau barang-barang beliau yang kita perlu tempat untuk menyimpan. Karena beliau tidak meninggalkan untuk keluarga apapun kecuali hasil karya beliau sendiri ya. Dan kalau itu kebetulan kakak saya memang juga lulus dari ITB seni rupa bagian lukis. Beliau juga bisa melukis kakak? Beliau melukis, semua melukis Pak. Jadi bapak, ibu, Mbak Reni, turun ke Cucuk, Rama, cuman saya keluar. Saya nggak melukis, saya cuma bisa bikin benang budet. Jadi seni melukis itu turun ke anak dan cucu. Ya, lanjut Pak. Nah, lalu dengan begitu banyak hasil karya beliau, itu tidak mungkin kalau kita tumpuk-tumpuk dan lain sebagainya. Akhirnya kita berembuk keluarga untuk urunan. Kebetulan beliau tinggal di kompleks ini dan ada satu ruko yang kosong. Kita urunan anak cucu untuk mengadakan fasilitas ini untuk menyimpan barang-barang peninggalan almarhum. Seperti lukisannya ada di ruangan. Itu kira-kira tujuan dari membentuk galeri ini gimana Pak Adit? Maunya nanti gimana? Apakah nanti ini juga akan menjadi koleksi, akan dilengkapi dengan barang-barang lain? Saya lihat tadi kan di rumah pribadi juga ada barang-barang lain yang terkait dengan almarhum Pak Ugeng.
Jadi memang seada-adanya ya cuma ini Pak, dengan yang ada di rumah ibu. Dan kenapa kita pilih dekat rumah ibu supaya ibu bisa kalau kangen-kangen sama barang-barang almarhum itu masih bisa dengan jalan kaki itu ke galeri di sini. Gitu. Dan monggo siapa saja yang mau datang ke galeri ini bebas Pak. Ya. Bebas. Tadinya kita buka jam-jamnya, tapi karena suatu dan lain hal jadi by appointment lah kalau ada yang mau lihat hasil pada beliau. Ya. Dan tidak komersil. Ya, Pak Adit barangkali bisa menceritakan Pak Hugeng ini kan sebagai aparat negara yang punya banyak bintang jasa. Mengapa beliau tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan? Iya. Jadi itu memang amanah dari almarhum bahwa nanti kalau saya sudah dipanggil sama Gusti Allah, saya tidak ingin dimakamkan di makam pahlawan. Ya. Kami tidak komentar Pak. Karena apapun itu Amanahnya amanah dari beliau. Tapi karena greget kita tanya kenapa ingin sekedar tahu aja. Karena beliau mempunyai jatah untuk 1x2 meter di makam pahlawan Kalibata. Jawaban beliau adalah nanti kalau aku di sana, mami nggak bisa di sebelahku. Oh ya. Jadi saya selalu mau di dekat ibu. Ya. Untuk itu saya di tempat pemakaman umum saja. Itu reasoningnya Pak, masuk akal ya. Iya. Itu yang beliau sampaikan. Ya. Pak sebagai putra beliau yang laki satu-satunya, beliau adalah seorang Kapolri yang sampai sekarang menjadi satu panutan dari polisi Indonesia. Bahkan kemudian ada guyonan Gus Dur yang bikin guyonan. Ya, polisi yang jujur itu di Indonesia hanya Hugeng, lalu kemudian polisi tidur dan patung polisi. Tentu ini Pak Adit sebagai putra bisa melihat pameo ini sebagai sesuatu yang terjadi di masa lalu. Bisa cerita Pak Adit mengenai betapa komitmennya, jujurnya, dan lurusnya almarhum Pak Hugeng Imam Santoso. Gini Pak, karena secara langsung saya maupun cucu almarhum maupun kita keluarga ada hubungan emosional dengan almarhum. Jadi penilaian-penilaian itu kami serahkan kepada masyarakat. Itu saya rasa lebih fair. Sampai Pak Gus Dur sendiri mempunyai guyonan seperti itu, gitu ya. Kami kalau ada yang tanya tersinggung nggak? Oh enggak. Kenapa tersinggung? Ya itu guyonan kok ya. Jadi penilaian masyarakat itu yang lebih penting bagi kami daripada sekedar kami yang. Tapi tidak ada kata lain Pak. Secara jujur, saya sebagai anak laki, kalau ditanya hanya satu yang saya bisa bilang, saya bangga sama dia. Jadi itulah kebanggaan yang paling tinggi Pak ya. Tidak ada warisan lain selain kebanggaan itu. Kebanggaan itu. Pak di ujung sana itu ada sepeda Pak. Di galeri ini ada sepeda. Bisa Bapak ceritakan sepeda itu nilai historisnya apa? Jadi sejak sepeda itu kalau Bapak waktu dulu masih dinas itu Pak. Ya. Beliau itu setiap sore kalau ada waktu senggang itu beliau pasti kelinteran lah pakai sepeda. Saya pernah nonton videonya. Dan tidak pernah ketinggalan HP-nya. Oh iya betul. Lalu Bapak Edi Selalu Sabio. bawa HP karena beliau ingin segala sesuatu yang terjadi di masyarakat beliau yang nomor satu tahu. Terpantau lah ya. Terpantau. Itu HP di rumah dulu itu Pak 24 jam. Oh. Tidak berhenti Pak. Sampai di samping tempat tidur beliau pun HP itu. Jadi beliau tahu setiap masalah yang terjadi, keadaan dan lain sebagainya itu paling Jadi cepat. setiap sore beliau kelinteran pakai sepeda itu. sambil bawa AT. Bahkan pernah ke rumahnya Pak Jenderal Yusuf di Jalan Teguh Umar itu naik sepeda itu juga. Waktu kembali dari rumah Pak Yusuf sudah selesai dengan Pak Yusuf minta sama ajudan beliau untuk tolong panggil supirnya Pak Hugeng, mobilnya suruh bawa ke sini. Bapak bilang saya naik itu disandarin di samping temboknya Pak Yusuf. Iya. Jadi beliau kepengen baliknya pakai sepeda juga. Iya.
memang gantungnya pakai itu ya Pak Yusuf pakai tuh, nggak pakai mobil bahkan ya saya jalan pakai sepeda ke pasar rumput kemana aja ke tempat-tempat itu beliau selalu naik sepeda dan tidak pernah mau dikawal. Ya, oh, nggak ada pengawalan. Nggak ada pengawalan. Apa Pak alasannya beliau nggak mau dikawal? Beliau mau dekat sama masyarakat, jangan sampai ada barrier antara beliau dengan masyarakat. Bahkan rumah kita pun dulu begitu beliau diangkat jadi Kapolri, itu batu bata segala macam semen sudah datang ke rumah untuk bikin pos jaga. Beliau tidak mau, beliau minta untuk. Jadi pos jaga nggak jadi didirikan? Tidak ada, tidak ada pos jaga sama sekali tidak ada. Iya. Tidak ada. Supaya beliau mau setiap orang boleh datang ke sana. Ya nggak ada barrier. Tidak ada barrier. Lalu sekarang nggak ada lagi Pak gitu Pak ya. Malam-malam saya. Mas Rama, itu sepeda legendaris. Sebagai cucu pernah nggak Mas Rama diboncengin sepeda itu sama kakek Mas? Saat masih tinggal di Jalan Madura nomor 8. Pada waktu itu dalam momen apa Mas Rama diboncengin sama Eyang dengan sepeda legendaris itu? Ya. Masih ingat nggak Mas? Keliling-keliling. JJS itu apa jalan-jalan sore gitu? Karena depannya seksi 5 tuh Pak. Oh gitu. Depan seksi 5 itu pasti dari rumah beliau, terus depannya kali kan. Ya. Terus seksi 5 itu pasti muternya ke situ tuh Pak. Seksi 5 muter nanti ke belakang ke jalan Surabaya, Cilacap, balik lagi masuk ke Sultan Syarif, Madura lagi. Waktu Mas Rama diboncengin Eyang itu yang terbersit di kepalanya apa yang terkesan betul apa? Masih ingat ya Mas? Apakah beliau menyapa setiap orang yang dilewati atau dia berdialog sepanjang jalan dengan orang-orang di sekitarnya atau selalu mengikuti hatinya atau gimana? Kalau yang saya tahu, kok semua orang kenal dia. Oh gitu. Disapa orang gitu ya. Oke. Sama pas kecil waktu itu gitu. Iya. Tapi memang Bapak itu gerapiak gitu Pak ya, ramah gitu ya sama setiap orang. Gitu. Baik itu di rumah maupun di pekerjaan. Iya. Iya. Karena saya juga melihat kalau nggak salah dulu Pak Uke kan pernah dibikinkan videonya oleh orang asing ya. Iya, dari Kanada. Dari Kanada. Masih ingat Pak Adit ya waktu beliau dibikinkan film pendek oleh orang asing itu. Kita dapat rekaman itu setelah jadi. Oh. Setelah jadi. Ya. Setelah jadi. Tetapi pada waktu itu memang kalau dilihat dari videonya itu tidak menceritakan sisi kesenian Pak Ugeng dalam hal melukis. Lebih banyak kepada tugas-tugas beliau sebagai polisi, termasuk keliling-keliling yang tadi Pak Adit sebutkan, keliteran bawah HT itu. Pak Adit sebagai putra beliau, selain seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Adit tadi, kira-kira pelajaran apa lagi atau pelajaran yang bisa kita petik bersama, baik oleh polisi sekarang, generasi sekarang maupun keluarga dari apa yang sebelumnya pernah dilakukan almarhum? Jadi kalau boleh disampaikan ya Pak. Ya. Kalau dulu ada cerita atau berkembanglah bahwa menjadi anak pejabat itu enak. Ya. Jadi anak pejabat itu enak. Tapi kami pada saat itu Pak ya, nggak ada enak-enaknya itu Pak. Karena semua serba dibatasi. Ya. Kita tidak boleh pakai fasilitas negara. Sama sekali ya. Sama Bapak nggak boleh dong. Nggak boleh. Pernah satu kali Pak, saya minta izin sama beliau untuk belajar karena waktu itu mau ujian SMA. Ya. Saya pinjam mobil Jeep Toyota itu. Saya bilang sama Bapak, saya pinjam untuk belajar di grup belajar saya Pak Nora. Bapak cuma tanya kemana? Saya bilang ke rumah si A. Oke. Jam 12 kurang 5 menit sudah harus sampai di rumah. 12 malam. Karena waktu itu saya sesudah isya belajar. Baik sana. Nah, ternyata saya berangkat untuk ke tempat teman saya dia. Di situ tidak bisa. Saya jemput, saya bawa ke tempat si B. Sudah salah nih Pak, karena sudah keluar dari ini. Si B nggak bisa, akhirnya ke rumah si C.
saya langsung bangunin teman saya semuanya, kita pulang. Saya antar mereka pulang, saya kembali ke rumah, karena di situ tetap di rumah ada yang penjaga ada, tapi preman, bapak nggak mau pakai dinas. Ya. Jadi staf ajudan namanya itu. Waktu saya masuk, beliau tanya, dari mana Mas Didi? Saya bilang dari rumah sih, nggak mungkin. Tadi jam 12:10 kita disuruh nyusul bapak ke sana, Mas Didi juga ada. Udah akhirnya saya tanya, bapak di mana? Masih nunggu di ruang makan. Ya udah saya lakukan. Masuk, saya seperti biasa merasa nggak bersalah lah. Ya. Pak, dia cuma bilang duduk. Nah, saya duduk. Dia panggil staf ajudannya, tolong catat semua teman dia yang ada di sini. Dan saya minta besok setengah 7 pagi orang tuanya semua sudah ada di Mabes Polri. Kebetulan Pak. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Beliau cuma bilang sekarang kamu masuk tidur istirahat. Tapi saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya kembali lagi masuk ke ruangan tidur beliau. Beliau sedang baca Yasin. Sebelum tidur masih beliau baca Yasin. Saya cuma bilang sama Bapak, saya mau bicara. Apa lagi? Saya buka baju saya. Saya taruh SIM saya taruh KTP saya buka baju saya bilang, Pak, pukulin saya sepuas mungkin, sepuas Bapak, pukulin saya. Terus, saya cuma minta satu, jangan dipanggil orang tua teman saya ke kantor, nanti saya kehilangan teman, nggak ada yang mau main sama saya. Iya. Tolong saya, pukulin saya sepuasnya. Terus, bolak-balik terus. Nah, kalau sama beliau, kalau kita salah, yang pertama kita harus lakukan adalah minta maaf. Tapi dari tadi saya belum minta maaf. Oh iya. Akhirnya saya ingat untuk saya minta maaf. Nah, gitu dong. Udah. Terus saya dipanggil, saya duduk di tempat tidurnya. Kamu mesti tahu bahwa kita tidak punya kendaraan pribadi. Itu yang kamu pakai kendaraan dari Polri. Bensin yang isi itu Polri. Gila, baru saya. Sampai segitu ya? Kamu keliling kemana? Ke rumah siapa? Saya sebutkan ini di Pejong. Itu berapa liter kamu pakai? Iya. Nah, itu punya negara, itu milik negara, bukan punya kita. Aku izin. Saya cuma bilang ya Pak, ya, saya minta maaf. Ya. Kalimatnya teluk ya Pak, aku izin. Iya, saya malu. Ya, saya bilang udah kok, saya minta maaf. Ya, dan saya pakai baju lagi, proses saya mau keluar, Bapak bilang, itu SIM-nya ambil. Saya gengsi Pak. Ya. Enggak, saya bilang, ya tahan aja. Saya nggak mau nyetir lagi. Dia cuma bilang, mau enggak? Ya, seperti itu kembali lagi Pak. Iya. Akhirnya saya ambil, saya terima kasih sudah. Nah seperti itu yang apa ya? Kita tidak bisa mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh negara kepada almarhum dan kita bisa seenaknya menikmati. Nggak ada cerita. Iya. Kalau Mas Rama sebagai generasi muda melihat apa yang diwariskan oleh Yang Kakru, Mas Rama, terkait dengan pola hidup yang sudah dilakukan yang di masa lalu, bisa ditarik Mas Rama sebagai hikmah buat generasi muda semacam Mas Rama. Tertib artinya ini klasik. Oh gitu ya. Ini contohnya apa Mas? Contohnya itu gini. Saya belum pernah selama hidup saya ini kalau ke rumah orang itu begitu masuk rumah orang itu langsung kerja, belum pernah. Gitu ya. Rumah almarhum itu masuk rumah itu meja kerja beliau. Dan di situ udah ada buku-buku mutasi yang besar-besar itu. Iya. Itu siapa saja yang keluar masuk itu harus nulis di situ. Tidak terkecuali anak cucu. Iya. Harus. Iya. Pergi pun harus nulis kemana. Iya. Ada nomor telepon enggak? Iya. Pulang jam berapa? Iya. Jadi kita yang nulis.
Jadi tertib administratif. Iya. Dan itu ada bolpennya. Iya. Merah, biru, hijau, terus satu lagi hitam. Iya. Itu ada selalu di situ. Bahkan kalau telepon pun Pak, itu ini jadi ini meja kerjanya di sini, di sana ada meja kecil buat telepon. Itu telepon, tape recorder, buku mutasi kecil. Iya, iya. Jadi kalau ada yang telepon, misalkan saya bilang ada, atau saya telepon misalkan, sebelum dia angkat telepon itu dia rekam dulu. Oh, iya, iya, iya. Dia rekam, dia ngomong sama saya, dia rekam apa bla 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 bla, tuh dia catat itu nomornya tuh, kan udah zaman dulu tuh 001 atau 0 berapa itu kan muter ya meterannya itu ya. Nanti dia tulis tuh di buku kecil, Rama telepon jam sekian, di menit sekian, urusannya ini. Itu tujuannya apa Mas kira-kira Mas? Buat saya tujuannya untuk supaya tidak ada yang berbalik. Iya, iya, iya. Jadi ada recordnya semua gitu. Semua ada. Semua ada. Ya, ya. Buku itu yang tadinya setebal ini kalau baru, itu setelah selesai itu bisa jadi gendut segini. Iya, iya, iya. Karena semua apapun di situ, Iya. beliau taruh di situ. Jadi kalau ada yang misalnya, oh Pak, Bapak ini tanggal segini terima ini nih, ya tinggal buka aja. Ada Ada catatan recordnya. Dan itu di karbon loh Pak. Oh, di karbon jadi itu tembusan. Karbon, jadi semua. tersalin. Di Ya, buku ya, itu. ya. Kenapa tebel itu tadi Bapak Ya, ya, bilang? ya. Karena tersalin. Ya, ya, ya. Ada kopinya gitu. Kopinya. Ya, ya, ya. Luar biasa ya Tetep ya. Dulu masih pakai karbon sih Pak. Betul, betul. Belum ada Jadi kopi. teman saya kena datang tuh mau les padahal nulis Pak. Iya, iya, iya. Enggak terkecuali guru les itu tuh nulis Pak. Iya, 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 iya. Pak Adit tentu ketika beliau sudah tidak lagi menjabat ada masa yang beliau cukup dikenal sebagai orang yang balelo lah gitu lah. Bisa Pak Adit ceritakan masa-masa sulit ketika beliau dianggap sebagai orang yang balelo? Ya. Jadi kebetulan saya bekerja di satu perusahaan Pak. Ya. Jadi pada saat beliau mengikuti kegiatan yang petisi 50 lah waktu itu, semua yang tercantum dalam petisi 50 itu dibatasi kegiatannya, termasuk kehidupan sosial dan lain sebagainya. Dan termasuk ke saya juga, saya pernah mengalami bahwa pada saat saya harus menandatangani satu surat ke departemen yang ada di RI ini yang berkaitan dengan pekerjaan saya, itu ditolak hanya karena pakai nama bukan. Jadi satu saat saya coba apply lagi tapi tetap ditolak sampai petugas dari departemen itu mengusulkan Pak ganti aja atau singkat saja namanya Supaya nggak muncul bukan nama. nama saya kan nggak bisa, ini nama saya. Akhirnya tidak terlaksana. Nah saat itu Bapak mengetahui bahwa saya juga mengalami kesulitan dalam pekerjaan saya, tapi saya sampaikan sama almarhum, tidak apa-apa ya, waktu itu saya bilang saya masih muda, saya masih bisa bekerja yang lain, jadi silakan, karena itu prinsip Papa, go ahead, nggak apa-apa. Beliau agak down waktu itu, tapi saya sampaikan tidak. Jadi nggak masalah ya, lanjut aja. Tidak masalah. Selain ada gangguan di pekerjaan itu, Pak Adit, ada lagi nggak kendala yang dihadapi ketika setelah beliau mengikuti petisi 50 dan dianggap sebagai kelompok yang balelo dan pemerintah moderat? Kalau ke kita, ke keluarga, ya paling ya beliau mungkin kita dimonitor Pak, pasti. Monitor ya? Kita dimonitor pasti. Ya. Gitu. Tapi yang ke beliau langsung itu, yang beliau alami adalah tidak boleh satu atap dengan pejabat pemerintah. Oh, tidak boleh dalam satu atap dengan Ya, pejabat misalnya- yang lagi menjabat ya? Ya. Jadi yang jelas waktu itu tidak boleh satu atap dengan RI 1, RI 2. Oh, ya, ya. Lalu tidak boleh juga satu atap dengan Panglima ABRI waktu itu. Jadi setiap ada acara, Termasuk Kapolri yang menjabat saat itu nggak boleh ya sama satu atap? pada saat itu ya, pada saat Kapolri itu Pak Sanusi kalau nggak salah, itu beliau tidak boleh. Jadi ke perkawinan atau kemana yang kebetulan beliau diundang, ada pejabat-pejabat tertentu yang hadir, nama beliau dicoret. Ya,
Ya. Itu yang beliau alami, bahkan juga waktu itu pernah ingin berhaji pun tidak boleh. Ya. Berobat keluar pun tidak boleh. Ya. Termasuk juga penampilan beliau di TVRI pada itu ya, untuk Ya, berkesenian di bidang musik ya. Seperti itu. Ya. Pak Adit, ketika semua ini berlangsung, apakah Bapak pernah mengeluh, Pak? Ketika semuanya dibatasi, ketika semuanya dimonitor, Ya. pernah ngeluh nggak? Beliau tidak pernah keluar dari mulutnya. Tidak pernah keluar dari mulutnya. Ya. Tapi bahwa secara pribadi beliau sendiri, hanya beliau yang merasakan. Ya. Pasti sebagai manusia saya rasa logis saja Pak. Wajar ya. Ya wajar. Ya. Tapi beliau tidak pernah mengutarakan. Sekarang di antara anak cucu tidak ada ya Pak yang masuk ke polisi, yang menjadi anggota polisi atau menjadi anggota Tentara Nasional Republik Indonesia? Selama ini belum ada mungkin nanti nggak tahu. Mas Rama juga tidak tertarik dulu ya masuk ke polisi atau menjadi anggota TNI gitu. Dulu kalau saya masih punya rekamannya sih Pak. Jadi Eyang itu salah satunya gini, Eyang itu kemana-mana selalu bawa tape kecil Pak. Oh gitu ya. Ya. Semua pembicaraan pasti direkam. Bahkan saya sunat aja saya direkam. Jadi saya nggak tahu ya sampai sekarang itu memori banget buat saya. Gitu. Yeah. Bahkan waktu itu saya diajak karena Eyang waktu itu siaran di radio Helsinta. Ya Helsinta. Saya pernah diajak dan diajak siaran. Yeah. Disitulah saya ditanya. Dan rekaman itu ada di saya. Saya ditanya nanti kalau gede menjadi apa? Yeah. Saya bilang mau jadi tentara. Yeah. Kalau kenapa nggak jadi polisi? Polisi, saya bilang polisi pistolnya kecil. Ya, guyon-guyon seperti itu sih Pak. Yeah. Yang saya selalu ingat terhadap beliau. Gitu. Yeah. Itu. Bahkan saya sekolahnya di belakang rumahnya juga Pak. Di belakang rumah beliau. Pak Adit, apakah keluarga ada rencana atau memberi izin nanti manakala ada pihak yang ingin membuat film atau apapun lah mengenai Bapak, Pak Ugeng dan keluarga? Jadi pertama tentunya dari kami keluarga tidak ada yang punya niat Pak untuk berniat untuk membuat film mengenai almarhum. Jadi kami keluarga berketetapan untuk biarkan beliau dengan tenang di dunianya dengan semua memori yang ada. Itu pertama. Tapi begitu banyak juga yang minta memang Pak. Memang ada Pak ya? Ya banyak yang minta untuk dibuatkan film. Tapi kami dari pihak keluarga selalu menyampaikan bahwa dari pihak kami tidak ada niatan. Ya. Itu yang pertama. Kedua, beliau bukan hanya milik keluarga, tapi beliau juga milik institusi Polri. Ya. Jadi kalau misalnya Anda punya niat seperti itu, tapi dengan catatan tidak komersial, kami tidak ingin dari segi komersial. Anda harus minta izin dulu ke Mabes Polri Sebagai institusi. Karena Bapak bukan cuma milik kita, tapi milik juga milik dari institusi Polri. Itu prinsip keluarga begitu. Ya. Tetapi bahwa ada sejumlah pihak yang pernah mengajukan itu ada. Ada banyak Bahkan ada yang nyusun skripnya juga sudah. Sampai sekarang ada. Ya. Tapi kita belum sampai ke masalah final karena ibu masih ada. Mau tidak mau kami harus mengacu persetujuan ibu. Beliau juga ya. Oke. Baiklah Tribuners, kita sudah ngobrol panjang dengan Pak Adit, dengan Mas Rama terkait dengan sosok mantan Kapolri kita yang legendaris, Jenderal Polisi Purnawirawan Ugeng Iman Santoso. Terima kasih Pak Adit. Sama-sama. Terima kasih Mas Rama atas ceritanya. Ini semua menjadi inspirasi buat kita semua. Salam untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.